Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bari'in nasam wa khaliqil lawhi wal qalam. Ahmaduhu ta'ala 'allamal insana ma lam ya'lam wa ashkuruhu 'ala ma asda wa an'am wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila sabilil aqwam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Sangat penting bagi kita untuk terus meningkatkan iman kita dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita banyak nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Kesehatan, kesempatan, iman dan nikmat Islam lebih berharga daripada nikmat material. Bayangkan jika Anda memiliki banyak harta tetapi tidak bisa menikmatinya karena sakit. Bagaimana rasanya berada di posisi tinggi tetapi tidak dapat menenangkan hati. Oleh karena itu, sebagai makhluk kita harus menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala, Sang Khalik, Sang Pencipta, Sang Pemilik segalanya, berhak atas segala perjalanan hidup kita di dunia ini. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Banyak orang di dunia modern semakin hedonis. Sebuah perspektif hidup yang berpendapat bahwa seseorang akan bahagia jika mereka dapat mencari kebahagiaan di dunia sebanyak mungkin dan menghindari perasaan buruk sebanyak mungkin. Hedonisme adalah keyakinan bahwa kepuasan dan kenikmatan harus menjadi tujuan hidup. Menurut perspektif ini, orang mencari kebahagiaan dengan mengumpulkan harta sebanyak mungkin dengan berbagai cara. Selain itu, metode yang digunakan untuk memperoleh harta tidak memperhatikan aturan dan standar yang berlaku saat ini. Halal atau haram tidak masalah, yang penting adalah harta yang banyak dan kebahagiaan. Selain itu, kita sering melihat orang mementingkan jumlah harta daripada kualitas hartanya. Ini ditunjukkan oleh orientasi hidup dan prinsip manusia saat ini, yang berpendapat bahwa hidup dan rezeki adalah angka, yaitu 1 tambah 1 sama dengan 2. Meskipun rezeki dalam hidup tidak dapat dihitung dalam hitungan matematika, kadang-kadang 1 tambah 1 adalah 2, tetapi dalam banyak cara lain 1 tambah 1 bisa jadi 11, bisa juga berjumlah 0. Banyak orang memiliki modal besar tetapi tidak mendapat untung yang signifikan dari bisnis mereka. Di sisi lain, banyak orang memiliki usaha kecil tetapi uang terus mengalir. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak melihat orang bekerja, pergi pagi, pulang sore, mengeluarkan keringat, banting tulang, bahkan berani meninggalkan sholat dan ibadah wajib lainnya. Tetapi kehidupan ekonomi mereka tidak berkembang. Ada beberapa orang yang melakukan ibadah dengan tenang, tetapi rezeki mereka lancar. Rezeki mereka terus mengalir dan berlipat ganda. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan harta sebagai hak pada masing-masing setiap orang. Rezeki individu tidak dapat ditukar dengan rezeki individu lain. Kita harus terus berusaha dengan baik seraya berdoa dan menyadari bahwa Allah telah membagi rezeki kepada mereka yang Dia pilih. Dalam surat Ali Imran ayat 37, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Yang artinya, sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa batas. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Segala hal terkait dengan rezeki yang sudah didapatkan haruslah kita syukuri. Dengan syukur, kita tidak lagi selalu menghitung-hitung jumlah harta yang kita miliki. Harta itu hanyalah wasilah atau hantaran saja, hanya jalan saja bagi kita. Untuk apa? Untuk beribadah dengan tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu dicatat dan diingat bahwa tugas utama kita hidup di dunia ini adalah memang untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56,
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Syukur ini akan membawa kita tenang dalam menghadapi kerasnya kehidupan dunia. Walaupun semisal kita memiliki harta yang sedikit, namun jika kita bersyukur maka kita akan hidup dengan tenang dan lapang. Sebaliknya, pun kalau kita bergelimang harta tapi rasa syukur tak ada, maka kegelisahan hidup dan ketidaknyamanan hati akan selalu terasa dalam langkah kehidupan kita. Syukur akan membuahkan hasil yang manis karena dengan bersyukur Allah akan menambahkan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhan kalian memaklumatkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Banyak di zaman sekarang ini, orang hanya akan memikirkan jumlah gaji pekerjaan yang ia lakukan. Jika kita renungkan, sebenarnya gaji yang kita dapatkan secara logika itu tidak ada apa-apanya dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Logika matematis dalam menyikapi harta ini lambat laun akan melupakan esensi dari status harta itu sendiri. Perlu kita sadari bahwa harta hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang suatu waktu akan hilang dan tidak akan kita bawa ke tempat peristirahatan kita terakhir kalinya, yaitu liang lahat. Kesadaran bahwa harta hanya sebuah titipan ini akan memunculkan sikap senang berbagi, bersedekah dan berzakat. Kita tak perlu khawatir jika kita memberikan harta kita kepada orang lain, harta kita akan jadi berkurang. Sebalik lagi, ini hidup bukanlah bilangan matematika. Sesuatu yang kita berikan kepada sesama pada suatu hari pasti akan menjadi hal yang kembali kepada kita, kecil maupun besar. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, di akhir khutbah ini mari kita renungkan Al-Quran surat At-Talaq ayat 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Ilal akhir ayat. Yang artinya barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ayat ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa jika kita ingin hidup dalam ketenangan, maka hiduplah dalam ketakwaan. Dengan apa? Dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Selain akan diberikan ketenangan hidup dan jalan keluar dari segala permasalahan di dunia, jika kita bertakwa, kita juga akan diberi rezeki yang tiada kita sangka-sangka. Bisa dari arah kanan, arah kiri, atas, dari mana saja. Jika kita betul-betul percaya kepada Allah, sungguh Allah akan memberikan kita rezeki seperti burung yang pergi pada pagi dalam keadaan lapar dan kembali kepada sore harinya dalam keadaan kenyang. Yakinlah Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Barakallahu li wa lakum wa fil Qur'anil azim wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa Allahu wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayyuhal nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha. Wa alamu anallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thana bi malaikati wa bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallim wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiyaika wa rusulika wa malaikati al-muqarrabin warda Allahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali
wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin. Wardo anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa aslih ulatal muslimin wa adillah syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin wa ansur man nasaraddin wa akhdhul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba waz zalazila wal mihana was su'ul fitnah wal mihan wa ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldanil muslimin ammah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.